Halo, saya Dr. Fania. Saya Dr. Tasya. Saya Dr. Putri. Kami adalah tim bedah plastik dari Plastik Clinic. Nah, hari ini kita akan bahas tentang the most searched questions about plastic surgery. Sebenarnya udah ada beberapa pertanyaan nih di laman pencarian. Kita bahas satu-satu yuk. Siapa dulu nih yang mau jawab? Tasya dulu kali. Boleh. Mau buka yang mana? Nomor berapa nih? Nomor 2 kali ya. Nomor 2, oke. Aku bukain ya. Apa nih? Bisa juga ya. Apakah operasi plastik mempengaruhi self-esteem? Oke, ini aku jawab ya. Oke deh. Apakah operasi plastik itu mempengaruhi self esteem? Nah, menurut saya sih pasti mempengaruhi ya. Pasien itu pasti datang ke kami para bedah plastik karena merasa mungkin insecure atau mungkin kurang nyaman dengan tubuh mereka sendiri. Nah, mereka biasanya lebih nyaman, lebih percaya diri setelah melakukan bedah plastik tersebut gitu. Jadi apakah mempengaruhi self esteem atau tidak itu jelas sekali ya. Begitu menurut saya. Oke, next. Kamu ya, Put. Kira-kira mau yang mana nih? Nomor berapa? Cap cip cup aja, cap cip cup. Oke. Ini apa nih? Susah juga kan? Apakah operasi plastik memiliki efek samping? Ya, namanya semua prosedur pasti ada risiko pasti kalau misalkan mau melakukan prosedur apapun, seorang dokter pasti akan menjelaskan sih risiko apa yang akan terjadi dari masing-masing prosedur. Jadi ya, kalau misalkan memang sudah memutuskan melakukan suatu prosedur, ya ketahui juga risikonya. Kalau misalkan sudah mantep, go for it. Ya, oke. Nanti aku ya sekarang. Iya deh. Apakah operasi plastik mempengaruhi genetik? Wah, susah juga nih pertanyaannya. Maksudnya gimana ya? Sebenarnya mempengaruhi genetik? Enggak ya, karena genetik itu kan memang sudah ada di dalam diri sejak lahir. Apabila dilakukan operasi plastik ya sebenarnya genetiknya tetap, karena yang berubah kan fisiknya aja. Jadi nanti contohnya apa ya? Misalnya memang secara genetik bentuk hidungnya udah turun temurun kayak gitu nih, kemudian dilakukan operasi plastik ya mungkin nanti untuk anak dan keturunannya ikut genetik sebelumnya. Gitu nggak sih? Iya. Betul. Oke, kita gilir kan. Jadi sekarang Dr. Tasya lagi nih gilirannya. Oke deh, selanjutnya Nomor 1 kok nggak ada sih? Oke deh. kayaknya sulit nomor 1 Saya paling panjang, enggak ya? Yang banyak ini. Apakah operasi plastik meninggalkan scar? Nah, Enak ini nih, gampang sebenarnya nih. tapi paling banyak loh ditanyakan ya sama pasien-pasien. Mereka menganggap operasi plastik itu ya begitu detailnya, begitu halusnya ya. Tapi sebenarnya kalau kita perhatiin itu pasti loh ada. Nggak ada operasi dimanapun itu yang tidak meninggalkan scar. Tapi jangan khawatir, scar bekas operasi plastik tentu saja lebih halus ya daripada operasi yang lainnya, dan juga setelahnya bisa kita kontrol nih, kita bisa kita rawat scar, kita bisa berkolaborasi dengan dokter spesialis kulit misalnya. Jadi menghasilkan scar-scar yang lebih halus, yang lebih tersamar gitu. Jadi bukan non-scar ya, biasanya namanya scarless ya nggak sih? Scarless, benar, scarless. Oke, Dokter Putri lagi. Apa ya? Apakah operasi plastik menggunakan plastik? Sebenarnya cuma namanya aja tuh plastik, tapi bukan berarti plastik kayak plastik kresek gitu ya. Tapi sebenarnya nama plastik itu tuh diambil dari bahasa Yunani ya. Jadi sebenarnya istilah awalnya itu adalah plastikos, artinya to mold. Jadi untuk membentuk kembali gitu. Jadi bukan plastik, tapi sebenarnya asal kata adalah plastikos. Artinya membentuk. Oke, udah nih nggak ada yang nomor 1. Bukannya nomor 1. Aduh. Apakah operasi plastik mempengaruhi mental health? Menurut saya iya banget sih, karena ya seperti slogannya Plastik Clinic ya, enhance your quality of life. Jadi sebenarnya tindakan bedah plastik itu tidak hanya fisik juga, kadang-kadang juga membantu untuk memperbaiki mental gitu. Jadi kayak Dokter Tasya udah bilang, kadang pasien datang itu karena self esteem. Jadi mungkin bedah plastik adalah salah satu cara untuk membantu meningkatkan self esteem itu. Oke, sisa 2 berarti cap cucuk aja nih. Dokter Tasya mau yang mana? Ini kali ya. Apakah operasi plastik bisa bertahan selamanya? Nah, jadi memang operasi plastik itu kan kita membentuk ya bagian tubuh kita.
Nah sebenarnya kalau bertahan selamanya itu relatif ya. Misalnya pasien-pasien yang aging ya, nah itu kan kita kembalikan atau reverse proses agingnya itu mungkin jadi 5 tahun atau 10 tahun lebih muda. Nah sebenarnya proses aging itu terus berjalan loh. Jadi sebenarnya dibilang bertahan selamanya sih enggak ya. Kita tetap memperhatikan kaidah-kaidah aging itu, tapi setidaknya nih kita bisa mereverse kembali waktu dan memudahkan kembali. Namun tentu saja tergantung proses aging itu dan bagaimana kita melakukan perawatan setelahnya. Gaya hidup juga ya, Iya, pengaruh lifestyle ya. juga. Oke, terakhir untuk Dokter Putri. Kayaknya paling sulit, paling Panjang nih soalnya. Apakah dokter bedah plastik juga menginginkan operasi plastik? Ya iyalah, tenang, aku udah ngantri. Tadi kita udah ngantri. Mau sih. Kadang-kadang ngantrinya sama pasien itu yang susah. Jadi kita nggak dapat jadwal itu karena ngantri udah diselak dulu nih sama pasien. Tapi yang jelas kalau kamu maunya operasi apa? Aku sih tamitak pasti pengen. Aku juga Kalau kayak aku aku semua pengen. tak itu aku perlu. Iya benar. Ya, Kalau kamu pengen apa? Sama sih, mungkin ya yang slimming ya, liposuction gitu Aku juga sih. gitu ya. Oke, ya udah abis nih. Ternyata udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah ada 8 pertanyaan yang kita jawab. Oke, makasih ya udah nonton. Semoga selain buat menambah pengetahuan, bisa buat hiburan juga ya. Bye-bye. Ntar aku jadi nggak konsen gara-gara kamu mau ngapain? Bilang gitu. Udah nggak konsen. Gak bisa kayak gitu.